Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, baik. Bu. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu nggak bosan-bosan ya buat mengingatkan kalian untuk terus menjaga imun dan pola hidup sehat karena pandemi ini juga belum berakhir. Padahal menurut informasi yang Ibu terima juga Tulungagung ini sebenarnya levelnya juga udah turun ya. Ya, semoga saja PPKM ini bisa segera dicabut dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung. Nah, meskipun kondisinya seperti ini, Ibu harap kalian juga harus tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran sampai di akhir pembelajaran nanti. Baik, kita presensi terlebih dahulu. Nama yang Ibu sebut, silakan raise hand dan jawab hadir. Ade Rafidah. Hadir, Bu. Ya, lalu Denisa, Hadir, Bu. Firda Ayu, Hadir, Bu. Firda Dwi, Hadir, Bu. Vinka Virgianti, Hadir, Bu. Yohana Vagansa. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya hari ini, alhamdulillah. Nah, kemarin ada yang masih ingat kita udah belajar tentang apa aja? Saya, Bu. Kemarin kalau nggak salah sudah mempelajari terkait definisi komunikasi, Bu. Oke, terima kasih Mbak Feby. Ya, kemarin kita juga sempat menyinggung definisi komunikasi ya. Nah, ada yang masih ingat definisi tentang komunikasi itu apa? Saya, Bu. Komunikasi itu sesuatu proses penyampaian berita dari suatu pihak ke pihak lain dengan menggunakan suatu sarana untuk mendapatkan saling pengertian antara kedua belah pihak. Iya, terima kasih jawabannya Mbak Denisa. Jadi, ya seperti itu tadi ya, masih hafal, alhamdulillah. Lalu, selain itu, kita juga sudah mengetahui tentang komponen komunikasi itu ada 5, yaitu ada komunikator sebagai pihak yang menyampaikan, lalu ada isi atau pesan atau informasinya, lalu ada sarana sebagai media penyalurannya, komunikan sebagai yang menerima, dan pastinya setiap komunikasi yang terjadi harus punya tujuan. Kemarin kita juga sudah mencari bentuk-bentuk komunikasi, ada komunikasi interpersonal, intrapersonal, kelompok, organisasi, dan massa. Nah, lalu di pertemuan ini kita akan mempelajari jenis-jenis komunikasi, lalu ada sarana atau media komunikasi, serta efektivitas komunikasi. Kemarin Ibu sudah menyampaikan untuk membuat 3 kelompok dan sudah melaporkan anggotanya ke WA Group. Lalu Ibu juga sudah membagi materi ke masing-masing kelompok untuk didiskusikan di pertemuan hari ini. Ibu sudah beri waktu 1 minggu untuk mengumpulkan informasi. Lalu semuanya apakah sudah siap untuk memaparkan hasil kerjanya? Sudah, Bu. Siap, Bu. Ya, kalau sudah siap, Ibu minta urut saja ya, mulai dari kelompok 1 dulu yang pertama maju. Silakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi. Pada dasarnya, komunikasi terdiri dari komunikasi berdasarkan penyampaian dan komunikasi berdasarkan perilakunya. Yang pertama, saya akan membahas komunikasi berdasarkan penyampaian. Komunikasi ini terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi verbal terdiri dari komunikasi lisan, yaitu komunikasi yang terjadi secara langsung, baik bertatap
muka maupun melalui perantara. Contohnya, telepon dan berbicara. Lalu ada komunikasi tertulis, yaitu komunikasi tersurat yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks. Contohnya surat, pesan elektronik, pamflet, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal yaitu proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contohnya ekspresi wajah, bahasa isyarat, kontak mata, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vinka. Selanjutnya ada komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi ini ada banyak jenisnya, yaitu yang pertama komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya. Yang kedua, komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi, serta tidak mendapat kesaksian resmi yang mungkin tidak berpengaruh kepada kepentingan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan ruang lingkup terdiri dari komunikasi internal, terdiri dari 3 macam, yaitu komunikasi vertikal yang terjadi di dalam bentuk komunikasi dari pemimpin kepada anggota. Komunikasi ini memiliki arah ke atas dan ke bawah. Kemudian komunikasi horizontal yang terjadi di dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan, diantaranya orang-orang yang memiliki kedudukan sejajar. Kemudian komunikasi eksternal, komunikasi yang terjadi antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Komunikasi eksternal dimaksudkan untuk memperoleh pengertian, kepercayaan, bantuan, dan kerjasama dengan masyarakat. Yang keempat, komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi terdiri dari komunikasi perseorangan, yaitu komunikasi yang terjadi dengan cara perseorangan atau individu antara pribadi dengan pribadi menangani persoalan yang bersifat pribadi juga. Yang kelima, komunikasi berdasarkan peranan individu dibedakan menjadi komunikasi antar individu dengan individu yang lain. Komunikasi ini terjadi secara non-formal maupun informal, individu bertindak sebagai komunikator mampu mempengaruhi individu yang lain. Kemudian komunikasi antar individu dengan lingkungan yang lebih luas. Komunikasi ini terjadi karena individu yang dimaksud memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengadakan hubungan dengan lingkungan yang lebih luas. Komunikasi antar individu dengan 2 kelompok atau lebih. Komunikasi ini berperan sebagai perantara antara 2 kelompok atau lebih, sehingga dituntut kemampuan yang memang untuk menjadi penyelaras yang harmonis. Yang keenam, komunikasi berdasarkan jaringan kerja terdiri dari komunikasi jaringan kerja rantai, yaitu komunikasi terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Komunikasi jaringan kerja lingkaran, yaitu komunikasi terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti pola lingkaran. Komunikasi jaringan bintang, yaitu komunikasi terjadi melalui satu sentral dan saluran yang dilatih lebih pendek. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, biar Ibu aja yang tanya ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 atas pemaparan materinya. Jadi ada banyak sekali ya jenis-jenis komunikasi kantor ini. Nah, yang ingin Ibu tanyakan, tadi di komunikasi internal, itu kan tujuannya untuk memperoleh kepercayaan dan kerjasama dengan masyarakat. Nah, itu kenapa kok perusahaan itu sampai bisa melibatkan masyarakat yang notabene orang luar dari perusahaan itu untuk berkomunikasi? Itu tujuannya biar apa? Baik Ibu, misalnya di perusahaan dagang kan pasti ada promosi untuk mengenalkan produk-produknya. Pastinya target pasar mereka ya masyarakat itu. Jadi penting bagi perusahaan untuk mengambil kepercayaan diri masyarakat terhadap produk-produk mereka dengan cara berkomunikasi lewat promosi. Saya izin bertanya, masih berkaitan dengan komunikasi eksternal, apakah contohnya hanya promosi saja atau ada contoh yang lain?
Terima kasih. Ya, contoh dari komunikasi eksternal tidak hanya promosi, tapi ada juga seperti pameran, konferensi pers, siaran televisi, dan radio, bakti sosial, dan kegiatan lain yang memerlukan partisipasi dari masyarakatnya. Cukup, Mbak. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Baik, ya seperti itu ya. Terima kasih kelompok 1 atas jawabannya. Lalu ada yang masih ingin bertanya lagi? Kalau sudah cukup bisa dilanjut ke kelompok 2 ya. Silakan. Baik, selanjutnya dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai sarana komunikasi kantor. Sarana atau media komunikasi ialah seluruh sarana yang digunakan untuk memproduksi, mereproduksi, menyalurkan atau menyebarkan dan juga menyajikan informasi. Dalam media komunikasi dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan fungsinya dan berdasarkan bentuknya. Yang pertama, untuk media komunikasi berdasarkan fungsinya terdiri dari 3 fungsi, yaitu yang fungsi produksi, yang bermanfaat sebagai penghasil berbagai macam informasi, contohnya komputer atau personal komputer. Fungsi reproduksi atau media komunikasi yang bermanfaat untuk mencetak ulang dan menggandakan informasi, contohnya printer, mesin fotokopi, scanner, dan lain-lain. Dan fungsi penyampaian informasi merupakan suatu bentuk media komunikasi yang dapat dilihat sekaligus didengar. Jadi, untuk mengakses pesan informasi yang disampaikan memakai indera penglihatan dan juga memakai indera pendengaran, contohnya seperti televisi dan radio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firda Ayu. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu media komunikasi berdasarkan bentuknya. Yang pertama, ada media cetak yang merupakan berbagai macam barang yang dicetak dan bisa dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan informasi seperti surat kabar atau koran, brosur, buletin, dan lain sebagainya. Kedua, ada media audio atau dapat disebut sebagai suatu bentuk media komunikasi yang penerimaan informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indera pendengaran, contohnya radio. Ketiga, media visual merupakan suatu bentuk media komunikasi yang penerimaan pesan informasinya hanya dapat tersampaikan melalui indera penglihatan, contohnya foto. Dan yang terakhir adalah media audio visual, merupakan suatu bentuk media komunikasi yang dapat dilihat sekaligus didengar. Jadi, untuk mengakses pesan informasi yang disampaikan, dapat memakai indera penglihatan dan juga indera pendengaran. Seperti contohnya, ada televisi, video. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 sudah memaparkan tentang sarana atau media komunikasi. Nah, jadi Ibu dulu ya yang ingin bertanya. Menurut kalian, di era seperti ini, media komunikasi mana yang paling sering digunakan oleh orang-orang dan yang paling efektif? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin menurut saya di era sekarang yang serba digital ini, untuk memperoleh informasi sudahlah sangat mudah dan cepat, tidak seperti zaman dahulu. Di mana kalau zaman dulu itu kan kita mengirim pesan harus memakai surat, mengirim melalui kantor pos, datangnya pun kan juga lama. Sedangkan sekarang semua orang sudah banyak yang punya komputer, smartphone, atau gawai televisi, sehingga kita bisa terus update dengan
berita-berita yang terbaru. Bahkan di seluruh belahan dunia kita lebih mengetahui berita lebih cepat. Jadi surat menyurat sepertinya sudah tidak digunakan lagi. Mungkin hanya ada beberapa instansi tertentu yang masih menggunakan surat. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih jawabannya ya. Ya, jadi betul sekali dalam masa sekarang ini ya teknologi serba canggih sehingga pastinya dapat membantu kita untuk mendapatkan informasi lebih cepat. Nah, sebenarnya surat menyurat itu masih banyak ya digunakan baik dari instansi maupun dari perusahaan karena dari perusahaan sendiri kan misal sekarang kan sudah zamannya kirim surat lewat email. Nah, meskipun begitu, baik dari pengirim maupun penerima suratnya itu masih tetap harus dicetak ulang suratnya untuk keperluan administrasi. Jadi dalam administrasi itu kan ada namanya pengarsipan. Arsip itu kan ada manual sama digital ya. Kalau kita dapatnya arsip manual, kita juga harus menggandakan di arsip digital, begitupun sebaliknya, seperti itu. Jadi masih surat menyurat itu masih lazim digunakan zaman sekarang. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, bisa dilanjut di kelompok 3. Silakan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Ya. Sudah. Oke. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai efektivitas komunikasi kantor. Efektivitas komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan yang mampu mencapai tujuan dari isi pesan tersebut dan memberikan umpan balik atau feedback atau reaksi sehingga pesan pun berhasil tersampaikan dan menimbulkan sebuah komunikasi yang efektif. Untuk mencapai efektivitas komunikasi, diperlukan teknik berbicara dan berkomunikasi dengan baik. Yang pertama, ada prinsip dasar teknik berbicara yang terdiri dari 4 prinsip, yaitu prinsip motivasi atau prinsip motivasi dalam berbicara adalah memberikan dorongan untuk membangkitkan minat para pendengar dalam menanggapi suatu masalah yang disampaikan. Prinsip perhatian, yaitu perhatian adalah pemusatan pikiran pada suatu masalah atau objek. Dengan demikian, prinsip perhatian dapat menarik perhatian pendengarnya. Selanjutnya, prinsip keinderaan, yaitu pembicaraan akan mudah ditangkap oleh hadirin jika penyampaian berita-berita disajikan sedemikian rupa, sehingga pendengaran, penglihatan, dan tangan hadirin aktif. Ini semua adalah prinsip utama dari prinsip keinderaan. Selanjutnya, prinsip ulangan. Prinsip ulangan menghendaki adanya materi penting yang diulang agar lebih meresap dan mudah diingat kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohana. Selanjutnya yaitu teknik dalam berkomunikasi yang terdiri dari informative communication. Atau komunikasi ini adalah suatu pesan yang disampaikan kepada seorang atau sejumlah orang tentang hal-hal baru yang diketahuinya. Teknik ini berdampak kognitif, pasalnya komunikan hanya mengetahui saja, seperti halnya dalam penyampaian berita dalam media cetak maupun elektronik. Pada teknik informatif ini berlaku komunikasi satu arah, komunikatornya melembaga, pesannya bersifat umum, medianya menimbulkan keserempakan, serta komunikannya heterogen. Biasanya teknik informatif yang digunakan oleh media bersifat asosiasi, yaitu dengan cara menumpangkan penyajian pesan pada objek atau peristiwa yang sedang menarik perhatian khalayak. Persuasive communication atau komunikasi ini bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku komunikan yang lebih menekan sisi psikologis komunikan. Penekanan ini dimaksudkan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, tetapi persuasi dilakukan dengan halus, luwes yang mengandung sifat-sifat manusiawi, sehingga mengakibatkan kesadaran dan kerelaan yang disertai perasaan senang.
Agar komunikasi persuasif mencapai tujuan dan sasarannya, maka perlu dilakukan perencanaan yang matang dengan mempergunakan komponen-komponen ilmu komunikasi, yaitu komunikator, pesan, media, dan komunikan, sehingga dapat terciptanya pikiran, perasaan, dan hasil pengindraannya terorganisasi secara mantap dan terpadu. Biasanya teknik ini efektif. Komunikan bukan hanya sekedar tahu, tapi bergerak hatinya dan menimbulkan perasaan tertentu. Coercive instructive communication atau komunikasi ini berupa perintah, ancaman, sanksi, dan lain-lain yang bersifat paksaan, sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran atau komunikan melakukan secara terpaksa. Biasanya teknik komunikasi seperti ini bersifat fear arousing, yang bersifat menakut-nakuti atau menggambarkan resiko yang buruk serta tidak luput dari sifat red herring, yaitu interest atau muatan kepentingan untuk meraih kemenangan dalam suatu konflik. Perdebatan dengan menipis argumentasi yang lemah kemudian dijadikan untuk menyerang lawan. Teknik ini bisa digunakan oleh atasan terhadap bawahannya yang menuntut adanya kedisiplinan kerja karyawannya. Dan yang terakhir, human relation. Hubungan ini mengartikan hubungan manusia dan hubungan antar manusia, namun dalam kaitannya hubungan manusia tidak hanya dalam hal berkomunikasi saja, namun di dalam pelaksanaannya terkandung nilai-nilai kemanusiaan serta unsur-unsur kejiwaan yang amat mendalam. Sekian penjelasan dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, apa perbedaan dari teknik berbicara dengan teknik berkomunikasi? Bukankah berbicara juga termasuk berkomunikasi? Baik, saya izin menjawab. Memang benar, berbicara termasuk dalam bentuk komunikasi verbal. Kenapa harus dibedakan? Pastinya kita lebih sering berkomunikasi secara langsung. Jadi, kita harus memperhatikan etika berbicara dengan seseorang dengan memperhatikan prinsip berbicara tadi. Kalau teknik berkomunikasi itu ditunjukkan menyeluruh, baik untuk komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan adanya beberapa teknik komunikasi ini, diharapkan hambatan-hambatan dalam komunikasi dapat diminimalisasi. Apakah sudah jelas jawabannya? Sudah jelas, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari kelompok 3. Ada yang masih ingin bertanya? Kalau sudah cukup, giliran Ibu ya yang akan menyimpulkan hal-hal apa saja yang sudah kita pelajari tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Nah, ada banyak sekali jenis-jenis komunikasi kantor yang secara garis besar bisa dikelompokkan ke dalam komunikasi berdasarkan penyampaiannya dan perilakunya. Kemudian ada media atau sarana komunikasi yang dibedakan dari segi fungsi dan bentuk, serta efektivitas komunikasi untuk mengetahui komunikasi ini berjalan lancar atau tidak. Nah, efektivitas komunikasi tadi sudah dijelaskan ya, ada prinsip teknik berbicara dan komunikasi. Nah, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah maju dan siswa yang aktif bertanya maupun yang menanggapi. Pada diskusi kali ini, PPT kalian juga sangat menarik, mudah dipahami, sudah sangat bagus ya. Jadi isinya juga poin-poinnya saja, nggak full text. Terus, Ibu anggap pertemuan ini kalian sudah menuntaskan materi komunikasi kantor. Nah, karena materi kita sudah selesai, silakan kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKS, lalu dikumpulkan di minggu depan. Dan untuk materi pertemuan selanjutnya yaitu berkomunikasi dengan telepon bahasa Indonesia. Jadi dipersiapkan untuk materinya dan jangan lupa belajar ya. Nah, Baik, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu.
Mengingat waktunya sudah selesai, sudah berakhir, Ibu harap materi ini bisa tersampaikan dengan baik ya. Saya anggap kalian sudah paham. Jadi Ibu akhiri sampai di sini pertemuan ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Wabarakatuh.